Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Pak Iza, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 2502 810128. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah UPT SMP Negeri 1 Wotu kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya mana? Pimpin doa. Ya, silakan. Maju dulu, silakan. Kita bersama kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya absen dulu ya. Seperti ada yang tidak hadir atau ada yang kurang sehat. Nurhaliza, Asisa, Nuraini, Muhammad Reza, Reski Alvinia, Siti Nur Nabila, Nur Aini, Farhan. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita membahas materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa pimpin? Ya, silakan, Nak. Indonesia
airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita is breaking biar belajar lebih semangat. Oke? Tepuk wow. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang makna sholat dan zikir. Ya, coba ada yang masih ingat tentang makna sholat dan zikir? Coba satu orang atau dua orang? Oh ya, silakan. Salat diartikan sebagai doa atau doa memiliki kebaikan. Menurut Islam, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiran ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, siapa lagi? Tentang zikir, makna zikir. Silakan. Ya, silakan, Nak. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Nah, itulah tadi minggu lalu kita telah belajar tentang makna sholat dan zikir. Sholat yang diartikan doa, mulai dari perkataan, perbuatan yang diakhiri dengan salam. Itu makna sholat. Sedangkan zikir adalah ingat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materi yang lalu kita pelajari. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau materi yang akan kita bahas hari ini adalah iman kepada kitab Allah. Nah,
Ini yang akan kita bahas hari ini tentang iman kepada Allah, yaitu tujuan pembelajaran memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani beserta para rasul penerimanya, baru memahami cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baru selanjutnya memahami manfaat beriman kepada Allah, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, berikutnya adalah video pembelajaran. Nah, ada video yang akan kita saksikan tentang iman kepada kitab Allah. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita membahas makna dari PA kelas 8 bab 2, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Materi ini sudah cukup ya. Kita mulai dengan pengertian iman pada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap. Saya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tadi tentang materi iman kepada kitab Allah. Nah, baik, jadi materinya iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah iman yang diturunkan, kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ada berapa kitab? Ya, apa saja itu? Taurat, Zabur, Injil. Ya, itu tadi. Coba kalau Taurat siapa yang menerimanya? Taurat Nabi Taurat Daud. Taurat telah disahkan Nabi Musa. Kalau Zabur Nabi Daud. Kalau Injil Isa. Kalau Al-Quran ya, itu tentang iman kepada Allah, yaitu yang diturunkan kepada para rasulnya. Dan itu ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bagaimana cara memahaminya? Dengan bagaimana cara memahaminya? Siapa yang tahu cara memahami iman kepada kitab Allah? Meyakini semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Quran dengan
meyakini bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. terus baca ya Memahami isi dan mengamalkan ajarannya, menjaga dan menghormati kitab suci. ya itulah cara kita beriman. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya menjadi 5 kelompok. Nah, kita akan bagi jadi 5 kelompok materi tentang kitab Allah. Kelompok 1 membahas tentang Taurat. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang Zabur. Kelompok 3 ya Injil. Kelompok 4 Al-Quran. Kelompok 5 ya Suhuf. Nah, sudah saya bagi kelompok. Oke. Nah, jadi nanti sudah saya bagi kelompok. Jadi saya akan bagikan menjadi 5 kelompok sudah. Jadi sekarang kalian lihat materinya, baru apa yang tidak bisa dipahami silakan presentasikan. Sudah dipaham belum? Ada. Jadi apa yang sudah dipahami, misalnya kita Taurat. Oke, saya akan bagi ya. Saya akan bagi. Silakan beri pertanyaan kepada temannya apa yang tidak dipahami. Misalnya kita bertanya sama teman kita, oke, kita bertanya kitab Al-Quran misalnya, saya tidak paham tentang Al-Quran, apa isi pokoknya Al-Quran? Kita bertanya sama teman kita. Oke, tadi ini kita kan kelompok 1, oke? Kenapa nak? Ya, ini apa dia? Suhuf. Ya, misalnya nanti kan ada temannya yang bertanya tentang apa itu suhuf, di mana diturunkan. Oke, presentasikan dulu materinya, baru siapa yang mau bertanya silakan. Seperti itu. Ya, presentasikan dulu ya materi apa tadi. Materi tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan-dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid dan menunjukkan Allah Subhanahu. Sekian dari presentasi penjelasan materi dari teman saya. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silakan.
Kelima yang dapat kamu rasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Menjadi lebih taat kepada Allah karena mengetahui bahwa Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk hidup, sehingga kita berusaha menjalani hidup sesuai ajarannya. 2. Meningkatkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain, karena kita memahami bahwa agama-agama samawi memiliki kitab suci yang berasal dari Allah juga. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat, sehingga kita terbiasa berkata jujur, berbuat baik, dan menghindari perbuatan dosa. Nah, ini bagaimana kelompok 3? Sudah dapat? Oke. Ada lagi? Oh, ya silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5? Ya, silakan bertanya kepada kelompok 4. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira yang terletak di sekitar kota Makkah, Arab Saudi. Oke, sudah? Sudah puas? Ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya ada siapa yang sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Menurut Imam Qurtubi, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat-nasihat, doa. Silakan, ada yang mau bertanya tentang kitab Zabur? Siapa? Silakan. Ya, silakan kelompok 4 yang mau bertanya, silakan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina, khususnya di sekitar daerah Baitul Maqdis, Yerusalem. Oke, sudah? Ya. Dan presentasi dari kelompok kami, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas, silakan kerja berindividu. Baik, ada ini per kelompok. Tuliskan di buku.
Ya, kalau sudah selesai dikumpul ya. Sudah? Sudah? Oke. Oke. Nah, itu tadi tentang materi iman kepada kitab Allah. Jadi, sudah dipahami tentang iman kepada kitab Allah? Ya. Jadi materi selanjutnya adalah tentang amanah dan jujur. Jadi materi selanjutnya adalah tentang amanah dan jujur. Itu materi selanjutnya. Oke. Jadi coba dulu siapa yang bisa simpulkan tentang materi iman kepada Allah. Ada? Silakan, satu orang atau dua orang, silakan. Ya, silakan. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsili. Ya, itulah tadi kesimpulan dari iman kepada kitab Allah, yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Rasulnya. Jadi kita sebagai umatnya harus meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul, yaitu seperti tadi ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi diingat ya, kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasulnya untuk umatnya, dahulu dan sampai sekarang. Nah, itulah tadi pembahasan tentang iman kepada Allah. Nah, baik, sebelum saya tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ya, silakan Mahesa pimpin temannya.